Baik, terima kasih pemirsa, masih di indahnya Ramadan dan kita masih di tema yang sangat menarik sekali, penanaman nilai tauhid dalam puasa. Saya ajak jamaah di sini, siapa yang mau bertanya silakan. Oke, saya ke sebelah kanan saya terlebih dahulu, ada Clara Sinta yang sudah siap dengan pertanyaan. Silakan Clara, boleh berdiri. Assalamualaikum semuanya. Ya. Selamat. Izin Pak Ustadz, saya Clara ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana kita mengatasi naik turunnya iman dan tetap istiqomah? Karena saya kan baru mengenal Islam, apalagi baru sekali ya, banyak hal yang masih baru saya tahu ataupun belum saya tahu. Jadi iman tauhid saya pun belum begitu sempurna. Bagaimana caranya saya agar tetap istiqomah dan memiliki tauhid yang sangat kuat? Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Clara. Fadhal Ustaz Abdul Samad. Izin Kiai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang percaya, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Coba lihat yang ketiga, wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang yang benar. Jadi 3 langkah ini kita jaga supaya iman tadi yang ada dalam Sahih Muslim, ada satu bab namanya al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bit ta'ati, ketika sedang sama-sama bersama di indahnya Ramadan, yazid. Ketika sedang berada bersama majelis iktikaf, yazid. Bersama sedang berada di Masjidil Haram tawaf, yazid. Bersama orang baik, di tempat yang baik, waktu yang baik, ibadah yang baik, yazid. Bersama orang yang kurang baik, di tempat kurang baik, pada waktu yang tidak baik, yanqus. Syukurnya sampai hari ini Jepang belum menemukan detektornya. Seperti menemukan baterai, seandainya alat itu dipakai untuk kita, iman lowbat, hilang sama sekali. Makanya 3 langkah ini diberikan Allah jurus untuk menjaga dia supaya tetap yazid terus. Amanu, percaya, ittaqu, takut, wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah selalu bersama dengan orang baik. Syekh Ali Jum'ah, Mufti Al-Azhar, Mufti Mesir dulu, ulama besar Al-Azhar, mengambil ayat ini dalil untuk rabithah. Seorang yang berzikir dengan Allah, dia tetap mengikatkan dirinya dengan gurunya, ada keterkaitan, ada keterhubungan hati, maka senantiasa bersama. Itu tadi yang dikatakan Kiai ketika Nabi Yusuf alaihissalam tidak jadi berzina laula ar-ra'a burhan. Salah satu burhan kata Kiai tadi adalah bayangan ayahnya rabithah, ada hubungan yang kuat. Berapa banyak orang tidak jadi buat maksiat. Kenapa? Saya terbayang ibu saya. Kenapa? Terbayang ayah saya. Kenapa? Terbayang guru saya. Kun ma'allah, hendaklah kamu bersama dengan Allah. Supaya apa? Kalau kamu bersama dengan Allah, kalau tidak sanggup, bersamalah dengan orang yang kalau kamu bersama dengan dia, kamu ingat Allah. Itu mengapa dalam ngaji kita disuruh melihat wajah guru. Jangan heran kalau dari episode pertama sampai hari ini, setiap guru kita ngomong, saya menghadap. Supaya apa? Saya melihat wajah mereka. Kalau ada terlintas di hati saya mau buat dosa, saya terbayang mereka. Jangan kita melihat wajah pelaku dosa. Ketika mau buat dosa malah termotivasi. Maka di handphone kita, di dinding kamar kita, kalau jangan heran kenapa ada gambar Habib Omar, ada gambar Mbah Hasyim Asy'ari, ada gambar Mbah Bisri Sansuri, ada gambar Mbah Wahab Hasbullah, ada gambar Habib Syatiri, Salim Syatiri, ada gambar. Kenapa? Untuk apa ini? Ini kan patung kata. Gambar itu enggak patung kata Syekh Bakhit Muti'i. Yang namanya patung itu kalau di senter ada muncul dia 3 dimensi. Itu gambar itu adalah alat yang ditahan dengan penahan cahaya lalu dicetak. Maka gambar bukan patung. Jadi itu untuk menguatkan hati kita, kebersamaan kita ini. Makanya ada komunitas. Alhamdulillah, biker subuhan. Anak-anak muda, alhamdulillah. Zuhur hilang semua. Ini hanya nama saja. Ada namanya komunitas jilbabers. Ada namanya komunitas hijrah. Pemuda hijrah, ada namanya. Ini komunitas ini namanya aja. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja, berbondong-bondong berjamaah. Makanya kata Nabi alaikum bil jamaah.
Jadi berawal dari hijrah, taubat, setelah itu berjamaah. Kalau sudah berjamaah, insya Allah istiqomah, dan stasiun akhirnya adalah husnul khatimah. Amin, Demikian, amin. Ustaz. Masya Allah. Berikutnya, saya beri kesempatan kepada jamaah yang lain. Silakan, yang mana? Yang mau bertanya, silakan. Oke, saya ke Ummahat ini, ke ibu-ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan diri, nama saya Erna Tamher dari From Pemuda Muslim Maluku, pimpinan Bapak Umar Key. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, mengapa tauhid harus ditanamkan sejak dini? Terima kasih. Baik, silakan, Yai Syarif. Wadaraballahu masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha. Tauhid itu benih. Pohon adalah fikih dan buahnya adalah akhlak. Saya tanya ibu-ibu, kalau yang bagus itu pohon cangkokan atau yang ada bijinya? Biasanya kalau yang ada bijinya itu akarnya dalam, ada akar tunggangnya. Tapi kalau pohon yang cangkokan atau stek tidak punya akar tunggang, nanti ada angin sedikit saja roboh dia. Begitulah tauhid. Makanya berbagai macam cara para ulama untuk menanamkan supaya kalimat thayyibah la ilaha illallah itu menancap di hati. Karena ukuran tingginya sebuah pohon sangat bergantung seberapa panjang akar yang terhunjam. Nah, nanti ada orang yang ketemu dengan guru, misalnya saya bertemu dengan Abah Anom, saya berafat Tajun Arifin, Suryalaya. Yuk kita tanam tauhid katanya, kalimat thayyibah. Pejamkan matamu, angkat ke atas kepalamu, warfa' bidhammin wansiban fathan wajur kasran, kadzikrullahi 'abdahu yasur. Ketika kau mengucapkan dua kalimat thayyibah itu, ikuti dengan gerakan dan rasakan betul bahwa dia masuk. La ilaha illallah. Terus dan terus. Nanti lama-kelamaan kalimat itu akan menghunjam di tubuhmu, dalam hatimu, dan dia akan keluar berupa nikmat dan ringannya ibadah. Terasa ringannya ibadah. Kalau ibadah sudah ringan, lama-kelamaan dia akan berbunga dan berbuah. Buahnya itu akhlakul karimah. Maka orang yang sempurna imannya itu adalah aksanuhum khuluqah. Tanda bahwa seseorang itu sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa, terbaik budi pekertinya, cerminannya dari budi pekertinya. Karena apa? Namanya budi pekerti itu ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam. Ada senyum manis, ada senyum pahit, ada juga yang mukanya asam. Begitu juga buah-buahan. Nah, itu hasil dari tanaman pohon yang kita tanam di dalam hati kita. Makanya jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kamu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Sering terus berzikir sampai pada akhirnya Allah akan merespon. Mulutmu, lisanmu akan kuhubungkan dengan hatimu karena engkau sungguh-sungguh sedang menanamkannya. Wajibmu menanam dan hakkulah untuk menumbuhkannya. Teruslah. Sampai ada hadis mengatakan uzkurullah hatta yaqulu majnun atau hatta yaqulu munafiqun annakum ra'un. Perbanyak zikir kepada Allah sampai orang-orang mengatakan bahwa kamu gila atau kamu orang ria. Ya, memang aku sedang gila, tapi gilaku dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cari guru yang akan senantiasa menghunjamkan imanmu, menanamkan kalimat thayyibah dalam hatimu, baik dengan perilaku maupun dengan ilmu pengetahuannya. Sama seperti Ustaz Somad sampaikan tadi, bahwa kita butuh dengan orang lain yang membantu menanamkan karena kita bukan ahli-ahlinya. Dan pada saatnya nanti ketika kita sudah menjadi ulama yang berstatus insinyur penanam yang baik, saya kira kita juga akan punya petani-petani yang harus diajari juga untuk menanamkan kalimat thayyibahnya. Bersanad, berguru, kemudian juga ya tawaras, saling mewarisi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Yai Syarif. Itu kalau misalnya kita dengan orang dewasa seperti kita saat ini untuk menanamkan tauhid mungkin lebih mudah mengenalkan la ilaha illallah. Namun bagaimana dengan anak kecil yang itu cenderung segala sesuatunya dengan logika, segala sesuatunya harus terlihat. Sementara di mana Allah? Di mana Allah? Nah, mungkin Ustaz Abu Somad bisa memberikan penjelasannya bagaimana menjelaskan kepada anak-anak untuk mengenalkan tauhid, menanamkan tauhid, mengenalkan Allah. Dijawab nanti. Kita sahur dulu, Ustaz.